mahasiswa, mereka tahu tentang peluang tersebut sehingga ketika selesai ada yang tertarik untuk bidang itu, mereka juga bisa menekuni, menggelutinya untuk menambah prospek perkembangan pertumbuhannya. Dan yang pertama adalah menjawab kebutuhan masyarakat kita sendiri yang rata-rata dalam 1 tahun itu sampai dengan triliun rupiah barang kita yang masuk dari luar ke Kupang. Tentunya saya sangat berharap mereka, untuk mahasiswa saya, jangan berorientasi pada PNS, tetapi mari kita bekerja pada sektor swasta asalkan dompet kita tepat. Berapa banyak kampus yang ikut serta dalam program Merdeka Belajar selain UPG? Saya tentunya hanya tahu tentang ada berapa grup dan grup Politeknik Negeri itu di dalamnya ada UPG yang ber-5 NTT. Dan tentunya saya berterima kasih pada Direktur Politeknik yang juga menggabungkan kami dalam program Kampus Merdeka Belajar. Karena di seluruh Indonesia sesuai dengan SK itu 18 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Di antaranya NTT itu adalah Politeknik. Dan untuk itu maka saya menyambut baik apa yang merupakan program daripada kementerian yang tentunya basis dan tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa, terutama tidak hanya jago pada bidang keahliannya sendiri, tetapi ketika dalam MBKM ini dilakukan, maka ada peluang untuk di sana ada combine ilmu, di mana di sana ada bidang teknik, misalnya ada permesinan dan juga jurusan yang lain, akunting dan seterusnya. Nah, ini ilmu-ilmu digabungkan menjadi satu bagian dan fokus pada bidang keterampilan tertentu, terutama upaya dalam hal menemukan hal baru secara teknologi pengelolaan bahan-bahan baku kita yang secara kuantitas jumlahnya cukup banyak, tetapi di dalam proses keluar daerah dari NTT itu masih dalam proses masih bahan mentah, dan untuk itu maka proses ini harus dapat dirubah menjadi nilai tambah, yang tentunya nilai tambah ini diharapkan dia kontinu, dan untuk itu maka ada rekanan yang memang dilihat di sana sehingga setelah habis ini lembaga atau usaha wirausaha ini bisa dapat berkembang, bahkan bisa sebagai tempat selain pada pengelolaan penambahan nilai tambah pada produk, juga sebagai lahan tempat baru, sebagai lahan tenaga kerja baru, sehingga mereka itu bisa berkolaborasi, kita berkolaborasi, elaborasi dan menyiapkan mahasiswa, mereka tahu tentang peluang tersebut sehingga ketika selesai ada yang tertarik untuk bidang itu, mereka juga bisa menekuni, menggelutinya untuk menambah prospek perkembangan pertumbuhannya. Dan tentunya pertama adalah menjawab kebutuhan masyarakat kita sendiri yang rata-rata dalam 1 tahun itu sampai dengan triliun rupiah barang kita yang masuk dari luar ke Kupang, kita bisa satu persatu kita bisa dapatkan dan bisa dapat dikelola di sini menjadi perubahan dan nilai tambah. Artinya bahwa kampus berusaha untuk mempersiapkan mahasiswanya, tidak akan berharap kepada dunia PNS contohnya, tetapi kampus membaca peluang Merdeka Belajar ini sebagai momentum mendidik mereka sebagai mahasiswa-mahasiswa yang akan mandiri. Begitu Kak Bapak? Yang kita harapkan demikian. Jadi upaya ini adalah juga melatih keterampilan mereka. Selain pada ijazah yang kita berikan, itu juga ada keterampilan dasar yang juga diberikan sebagai bagian menambah wawasan berpikir mereka untuk bisa dapat diserap di dunia kerja, terutama dunia industri dan juga pasar tenaga kerja, yang syarat mutlaknya ke depan adalah bukan ijazah itu sendiri, tetapi keterampilan dasar yang harus dimiliki. Jadi ada satu lagi yang di situ Pak Wartawan, bahwa di dalam menyiapkan wirausaha ini tidak hanya sekedar wirausaha, tapi wirausaha yang tentunya dia ada proses kontinuitas produksi, yang dari proses kontinuitas produksi itu bisa dapat
merubah nilai tambah tadi, yang produk tadi mentah itu dibawa ke Jawa atau ke Sumatera atau ke luar negeri, itu dalam bentuk mentah, kita rubah menjadi nilai tambah 1 atau nilai tambah 2. Karena kalau dengan proses perubahan nilai tambah, tentunya itu akan impact-nya banyak. Selain daripada tenaga kerja, juga pendapatan daerah itu juga pasti akan meningkat dari sisi itu. Nah, baik. Kapan Merdeka Belajar masuk di UPG? Kalau secara jujur dari tahun kemarin sudah kami wujudkan, tahun ini adalah tahun kedua kami lakukan, dan tentunya kami sangat berharap tahun kedua ini itu harus ada impact, dampaknya itu baik bagi masyarakat dan juga terutama pada mahasiswa dan juga masyarakat. Dengan belajar dari kemarin itu adalah sudah berjalan ya Merdeka Belajar. Bagaimana Bapak melihat itu Merdeka Belajar menurut cara pandang Bapak? Kalau saya, ini adalah satu strategi pemerintah. Tentunya kita bicara penguasa dan tentunya ya para pemerintah ini yang juga tahu tentang kondisi wilayah kita dan juga kedaerahan kita. Kalau dari segi topografi wilayah, geografi, kita kan daerah bagian timur ini banyak itu yang memang banyak tenaga kerja, tapi SDM-nya itu adalah hanya tingkat SD saja. Sehingga ini juga adalah upaya untuk bisa dapat pemerataan pendidikan, dan tentunya pendidikan ini hanya tidak asal pendidikan tetapi pemerataan keterampilan dan juga daya upaya baru pada unit usaha baru yang nantinya juga bisa dapat mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Berapa banyak mahasiswa yang dilibatkan dalam, atau dari siswa semester berapa sampai semester berapa yang dilibatkan Merdeka Belajar? Ini domainnya adalah mereka yang harus belajar keterampilan dan belajar 6 bulan di luar. Sehingga ini pendekatannya adalah pada kurikulum dan juga di dalam kurikulum itu ternyata ada juga yang namanya praktik pengalaman lapangan selain daripada kuliah kerja nyata. Dan untuk itu maka dalam praktik pengalaman lapangan ini mereka belajar 6 bulan di lapangan untuk bagaimana menyiapkan terutama dari sisi anggaran dan juga rencana kerja sampai dengan evaluasi sampai dengan pelaporan pada akhir semester. Berarti kampus bekerja sama dengan dunia industri ya? Setuju. Selama sudah 6 bulan, ada berapa banyak siswa yang sudah terjunkan ke dunia industri untuk belajar di sana? Ya, jadi karena fokus kita sekarang pada manajemen dan akuntansi sesuai dengan ini, walaupun banyak yang lain juga, tetapi kita harus buka akses dulu. Itu pada manajemen akuntansi yang sudah jalan dan mereka ada 70-an yang sudah diterjunkan ke sana, dengan harapan ini akan juga menjadi penyemangat, motivasi untuk teman yang lain, jurusan yang lain yang juga bisa harus segera elaborasi dan juga upaya untuk bisa juga menyambut MBKM ini dengan baik. Bagaimana dunia industri melihat anak-anak yang 70 ini? Kalau dunia industri otomatis mereka punya target yang dalam hal ini pencapaian produk yang memang menggunakan dengan teknologi modern dalam hal merubah nilai tambah, dan begitu maka tentunya dunia industri sangat senang, bahkan welcome. Mengapa? Karena sepanjang ini mereka jual misalnya bahan mentah, contoh misalnya asam itu saat sekarang harganya turun 5.000 per 1 kilogram. Sementara 1 kilo itu ya dalam satu karung itu paling 5-6 kilo kalau sudah dibersihkan. Kalau 5 kilo contohnya dikali dengan 5.000 rupiah maka dia dapat 25.000. Yang kita harapkan dari 25.000 ini ada impact setelah proses perubahan nilai tambah itu menjadi 50.000 misalnya, dari 25 menjadi 50.000 misalnya, ada seterusnya. Contohnya pada hasil kelapa sebagaimana fokus program kami. Kelapa dijual mentah di kampung itu 2.000 rupiah bahkan 1.000 rupiah. Sementara kebanyakan mereka menggunakan kopra. 1 kilo kopra itu harus 10 sampai dengan 15
buah Oh, kelapa, lebih luas buah kelapa. Ya kalau misalnya dikali dengan nilai 1 kilogram kopra 10.000, 15.000, berarti satu buah kelapa itu hanya Rp500 atau Rp700. Ini contoh hitungan seperti begini itu menjadi hal pelik bagi kami orang manajemen, bagaimana mengelola itu sehingga bisa berubah. Nah, ini kan akan berpengaruh ke kurikulum sendiri, toh Bapak. Ya. Kurikulum di kampus sendiri, karena ini Bapak Dong sudah mengambil langkah masuk ke dunia industri, mempersiapkan mahasiswa mandiri. Nah, kurikulum ini bagaimana? Oh, kalau kurikulum tidak ada masalah, karena dalam kurikulum kita tentunya selain daripada kurikulum yang akademik, ada ketentuan metri yang mana mahasiswa juga bisa mengambil keterampilan sebagai SKPI nanti. Jadi SKPI itu surat keterampilan penjasa atas dasar keterampilan tertentu. Jadi tidak ada soal, tidak ada masalah. Kalau tanpa merubah kurikulum pun juga, kampus juga bisa dapat melaksanakan. Tetap bisa melaksanakan. Bisa dapat melaksanakan. Apalagi kan ini kan bukan kampus yang jurusannya untuk apa ya, teknik atau bagaimana. Ini kan kampus umum lah, dia tidak ada jalur khusus gitu. Nah, tidak akan mempengaruhi para dosennya. Oh, tidak, sangat tidak berpengaruh, karena ternyata dosen itu kan tidak semua, kan dosen kelompok. Kalau tadi 70 itu butuh 3 orang dosen mendampingi mereka. Dan itu harus selama 6 bulan. Dan untuk itu maka program ini mereka sebelum itu sudah di dalam program proposal di saat awal memasukkan data, sehingga semua itu dikelompokkan. Kemudian kelompok ini tidak hanya satu kelompok, itu bisa ada di situ jurusan mesin, teknik, ada jurusan akunting, bagian keuangan, ada jurusan manajemen, dan juga jurusan lain. Ini dikombin, apa sih yang dihasilkan misalnya dalam kelompok itu? Apa tidak mau melibatkan semua mahasiswa yang ada di kampus? Kalau untuk melibatkan tentunya kita sangat berharap semua komponen bisa dapat berlatih supaya bisa dapat memanfaatkan peluang yang sangat mulia dan bermartabat ini. Mengapa? Karena mahasiswa alumni harus diberikan keterampilan khusus selain pada keterampilan di dalam hal kemampuan akademik, juga harus ada soft skill yang harus kita berikan pada mereka, sehingga mereka itu punya kemampuan yang bagi saya itu harus all round, bidang segala bidang harus bisa itu. Itu harapan. Pesan Bapak kepada adik-adik kita, kepada mahasiswa kita yang ada di UPG untuk bagaimana mereka mempersiapkan diri? Tentunya saya sangat berharap bagi mahasiswa UPG 1945 atau dengan Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, mari belajar dan terus belajar, dan juga harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan umum seperti kebersihan sebagaimana yang dijabarkan surat pada penjabat wali kota, dan juga kegiatan BKM contohnya, kegiatan penelitian lain, kegiatan pengabdian lain. Saudara harus terus berlatih, mengasah diri agar nanti saudara itu setelah selesai tidak hanya sarjana yang sebatas sarjana, tapi sarjana yang sujana. Dalam hal ini sarjana yang memiliki keterampilan, kemampuan, kapabilitas untuk masuk dalam dunia kerja, dan saudara juga bisa survive, bisa terdapat, bisa merambat diri dalam keluarga baru dengan etos kerja yang lebih modern berdasarkan kemampuan pengalaman yang dimiliki. Itu saya harapkan, dan tentunya saya sangat berharap mereka, untuk mahasiswa saya, jangan berorientasi pada PNS, tetapi mari kita bekerja pada sektor swasta, asalkan dompet kita tebal, itu yang paling utama. Intinya di situ. Ya, intinya di situ. Jadi bagaimana dompet kita tebal, ya kita harus pintar, otak itu harus cerdas, cemerlang, dan juga tidak malas, tetapi rajin sebagai indikator utama dalam hal kesuksesan seseorang. Baik Bapak, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati selalu. Terima kasih, Tuhan berkati juga.